memang berbahaya melihara kuda Troya, tapi kalau nggak dicoba kita kan nggak tahu apa jadinya gitu. Sekarang kita sudah tahu rasa dan faktanya gitu. Memang ngeri karena DNA Orba ini ternyata belum sirna gitu. Jadi kalau ini diteruskan, apa ya, kita dikunyah habis. Karena mimpinya memang kekuasaan. Jadi kekuasaan dan kekayaan itu sudah pasti. Sudah pasti. Kita tahu itu bagaimana mereka berkecimpung di situ. Ada keluarganya dan sebagainya ya. Selamat pagi, semangat Indonesia, harus semangat untuk Indonesia. Kita lanjut ngobrol di Respon tentang pencapresan Pak Prabowo Subianto oleh 4 partai kemarin itu. Cukup viral, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah isi pidato atau potongan pidato Pak Prabowo yang mengatakan bahwa kita akan minta mandat dari rakyat untuk berkuasa. Ujungnya ada tambahan sih, berkuasanya untuk rakyat gitu, kata-katanya gitu. Tapi kan ini perlu dipertanyakan karena memang selama ini dari style dan gaya beliau tidak pernah nyerempet ke urusan rakyat gitu ya. Karena beberapa catatan hitamnya itu kan memang malah menjolimi rakyat gitu. Tapi anyway, coba kita lihat. Karena ini cukup mengerikan kalau menurut saya gitu. Karena kalimat kekuasaan itu adalah bisa ditarik kepada penindasan. Karena yang diberikan rakyat itu amanah. Jadi itu yang selalu dijalankan oleh orang-orang yang wise, yang tahu sebagai pemimpin sekarang. Jadi Peter Drucker bilang itu memang pemimpin sekarang itu tidak piramid. Piramidnya sudah dibalik, tidak begini lagi, tapi begini dia. Jadi yang mimpin itu di bawah, mengayomi yang orang, menyangga orang yang banyak itu gitu. Tapi kalau ini dibalik lagi, itu bahaya karena sekarang sudah dijalankan Pak Jokowi itu seperti ini gitu ya. Amanah ini memang tidak gampang. Tapi kalau kekuasaan itu karena style, jadi top down style kalau saya bilang itu. Tapi kalau amanah itu harus bottom up, karena di sana butuh kuping yang bisa mendengar, ya, dengan hati apa yang dikeluhkan atau apa yang diberikan masukan oleh rakyat atau siapapun, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Beliau itu terbuka, orangnya dikritisi, sampai dimaki-maki saja tenang saja dia gitu. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan oleh seorang Prabowo, sudah pasti tidak bisa. Ulama aja dia gebrak meja gitu kan, dikasih masukan, pokoknya waktu pidato ada orang ngomong aja dia sudah ngamuk gitu. Itu kan tanda-tanda orang yang arogan. Jadi kearogansiannya itu yang membahayakan kalau dia menjadi pimpinan sebuah negara ya. Belum lagi hal-hal lain, catatan-catatan beliau tentang apa sajalah pekerjaannya juga tidak pernah moncer. Kalau dulu di TNI ya itu karena urusan dia dengan Soeharto sebagai mertuanya gitu. Tapi kalau kita lihat yang terakhir, umpamanya di Menhan gitu. Sebagai Menhan dia dikasih proyek baru, proyek kecil itu kalau untuk ukuran sebuah negara gitu. Proyek apa, food estate gitu. Itu malah duitnya yang hilang. Hasilnya tidak ada sampai sekarang gitu kan. Apalagi ada pembuatan kapal katanya. Gambarnya berseliweran di mana-mana itu juga 2 triliun. Kapalnya juga nggak ada gitu katanya. Terus ada rencana waktu itu buat anggaran beli pesawat bekas untuk perang katanya, 11 triliun. Emang Anda beli pesawat bekas mau nembak belalang gitu. Jadi urusannya ini urusan nilai yang triliunan gitu. Padahal kita sebagai rakyat di sini, harga cabai loh naik sedikit saja, pedas kuping kita. Apakah beliau tahu tentang itu? Apakah dia merasakan rakyat di sana seperti apa? Ini tidak akan bisa dilakukannya karena dia stylenya sebagai seorang bangsawan yang biasa hidup di atas awan. Beda dengan Pak Jokowi. Ya, jadi hal-hal seperti itu tidak bisa kita kesampingkan karena apa? Karena ini memimpin sebuah negara. Ya, memimpin sebuah negara yang sudah ditata begitu baik hampir 10 tahun terakhir. Satu saja contoh ya. Kalau kita bilang Orde Baru plus 36 tahun kita bicara jalan tol, 36 tahun ya.
jalan tol itu dari tahun 78. Itu pada saat ditinggal oleh Pak SBY, itu cuma 749 km. Artinya, itu cuma mencapai 22 km per tahun. Jadi, progres dari pembangunan itu. Sejak Pak Jokowi sampai tahun 2000, akhir 2022 yang saya catat, itu menjadi 544 km per tahun. Jadi naiknya itu 2.450%, Bos. Nanti closing-nya itu, targetnya itu, insya Allah bisa dicapai, karena ini yang pegang Pak Basuki. Ya, di end of 2024, itu akan mencapai 6.000 km. Ini pekerjaan yang luar biasa, belum lagi yang lain-lain ya. Hal-hal seperti ini tidak bisa. Terus cuma sebuah arogansi dari latar belakang yang kita catat begitu kelabu, tiba-tiba mau mengambil alih kepemimpinan Indonesia. No way, man. No way, ya. Beliau juga pada saat sampai sekarang lah ya, itu kan nempel kepada Pak Jokowi. Tapi sebenarnya yang diambil itu bukan soal kinerja Pak Jokowi, bagaimana style Pak Jokowi, tidak. Itunya tidak pernah ditiru sama beliau. Karena pada saat menjadi Menhan pun, anak buahnya yang namanya Pak Dilijon itu tetap main dua kaki, tetap menyerang pemerintah juga, karena memang kita tahu kaum-kaum yang lama 2019 itu kan tetap dipiara gitu. Makanya itu untuk aman mengambil suara. Itu kan sebenarnya jahat seperti itu. Jadi nemplok kemari seolah-olah dia menjadi satu di sini, tapi membelah dirinya tetap ada di sana gitu. Itu yang bahaya. Wirawiri ke Solo, ini membangun pencitraan kedekatan kepada keluarga Pak Jokowi, ya kan? Wirawiri terus sekarang bersolo karir lagi karena tidak bisa lagi dengan Pak Jokowi gitu ya. Itu kan pencitraan yang murahan menurut saya, karena kemarin juga ada baliho di Lampung bahwa jatah presiden untuk Prabowo Subianto 2024. Gerindra juga katanya yang pantas meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi gitu kan. Nggak bisa, Bos. Ini kan bukan cuma membalik tangan begitu saja. Pak Jokowi itu kan orangnya teliti, gitu. Orangnya sudah menyiapkan penggantinya, bukan Pak Prabowo Subianto, tapi Ganjar Pranowo. Itu clear, kalau itu clear. Ya, karena itu sudah disiapkan dari 2021, kata Pak Pandena Baban, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat gelagat ini, kita seperti yang dikatakan kawan-kawan bahwa memang berbahaya memelihara kuda Troya, tapi kalau nggak dicoba kita kan nggak tahu apa jadinya gitu. Sekarang kita sudah tahu rasa dan faktanya gitu. Memang ngeri karena DNA Orba ini ternyata belum sirna gitu. Jadi kalau ini diteruskan, kita dikunyah habis karena mimpinya memang kekuasaan. Jadi kekuasaan dan kekayaan itu sudah pasti. Sudah pasti. Kita tahu itu bagaimana mereka berkecimpung di situ. Ada keluarganya dan sebagainya ya. Kekuasaan dan kekayaan itu kan ibarat dua sisi mata uang. Ya. Jadi kayak saudara kembar gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan kalau itu keinginannya ke sana itu memang harus saling membantu kekuasaan dan kekayaan itu. Ibarat yang lain ya seperti saudara kembar yang boleh incest gitu. Yang dihalalkan. Jadi ini orang yang melakukannya bisa kecanduan dan ketergantungan. Nah, kalau kayak gitu, kawan pun dimakan. Apalagi rakyat. Dikunyah sampai habis. Dikunyah mentah-mentah sampai muntah. Jadi, hati-hati tentang ini semuanya. Gitu. Jadi, ini yang kita sampaikan ini adalah untuk kita sebagai penjaga atau pengawal dari Pak Jokowi untuk meneruskan pembangunan ini ke Ganjar Pranowo. Itu clear buat itu. Ya. Yang lain-lain itu adalah seperti penjagaan ini ya harus betul-betul kita jiwai, karena sekali kita belok dari apa yang sudah ditata oleh Pak Jokowi itu sangat mengkhawatirkan. Jadi jangan coba-coba membelokkan itu. Jadi kita straightforward mendukung Ganjar Pranowo untuk mengawal pekerjaan yang sudah direpondasi Pak Jokowi ini. Sekarang itu luar biasa sudah progresnya. Jadi tinggal hampir setahun terakhir ini pasti banyak akan dicapai lagi sebagai achievement yang bisa terukur gitu ya. Jadi kita ini harus terus ada di sana. Karena kita juga bekerja dengan parameter yang jelas, tidak ngawur, tidak
tidak pakai segala macam kebohongan gitu. Karena apa yang dikatakan Pak Jokowi itu yang kita faktakan gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi tidak asal ngomong ya. Dalam pidatonya itu kan yang menarik ada tambahan-tambahan seperti memuji koalisi ya itu harus pastilah. Seperti Golkar, katanya itu partai berkarya yang sudah begitu lama. Golkar itu kan Orba bos gitu. Terus PAN itu partai reformasi, ya iya habis reformasi habis itu basi gitu kan. Nggak ada kontribusinya apa-apa sampai sekarang. Malah yang bekas-bekasnya itu nggak karu-karuan di luar sana. Ada Faisal Basri yang cuap-cuap mengkritik pemerintah tanpa data atau salah data, apalagi Amin Rais gitu. Terus PKB yang menarik sebenarnya, yang dibilang bahwa PKB itu mewakili Nahdliyin dari NU gitu. Salah bos, itu PKB itu kan partai pertikaian juga gitu kan, diambil dari Gus Dur. Sekarang keluarganya Gus Dur, Mbak Yeni semua tidak ada di situ, itu kan akal-akalannya Muhaimin Iskandar saja. Ini orang kan kutu loncat, nggak punya harga diri gitu, ke sana kemari menjual diri untuk jadi cawapres. Nggak ada yang pernah ngerespon itu kan. Itu sebenarnya kan harusnya mengukur diri, jangan menjual diri duluan kalau ukurannya nggak jelas gitu kan. Nah, kalau dikatakan Nahdliyin ya 13 juta suara tahun 2019 itu clear gitu. Tapi Nahdliyin itu kan anggotanya hampir 100 juta. Jadi kalau kita katakan dia mewakili Nahdliyin itu cuma 13%. Yang lain itu menyebar juga kemana-mana. Karena di NU itu orangnya cerdas-cerdas, cuma low profile gitu kan. Ya gitu. NU kan gitu, sarungan ini. Orang ngomong dia diem, mesem. Tapi nggak gampang ditarik-tarik seperti itu. Itu ormas tua yang punya dedikasi luar biasa terhadap bangsa ini kok gitu. Jadi tidak seperti kalian gitu, loncat-loncat nyari kekuasaan ada tujuan tertentu gitu kan ya. Jadi sekali lagi kita jangan coba-coba lari dari jalur yang sudah dikomandoi oleh Pak Jokowi. Karena itu pesan yang begitu jelas. Kalau pilih presiden, yang terakhir beliau katakan, catat, baca rekam jejaknya. Itu jelas kepada siapa kok yang ditujukannya itu. Jadi kalau rekam jejaknya itu hitam, ya jangan masuk ke sana kita. Masa kita mau ikut hitam juga gitu. Ya, jadi jelas lah itu ya. Indonesia ini akan tumbuh bersama, ya. Kita harus rawat bersama. Apakah itu oposisi atau apalah. Karena Indonesia ini maju kan untuk kita semua. Jadi anak muda kita ini jangan ditarik ke masa lalu lagi, ke masa kehidupan Anda yang abu-abu itu gitu ya, nggak boleh, karena anak muda kita itu harus didorong ke depan untuk maju, untuk kita semua. Indonesia ini untuk kita semua, bukan untuk saya dan kau gitu. Jadi tidak ada, karena ini bangsa besar yang akan menjadi negara maju 2034 dan menjadi Indonesia emas yang dicadangkan Pak Jokowi 2045 itu sudah jelas tanda-tandanya, dan ini tidak boleh diganggu. Ini jelas tidak boleh diganggu. Karena kalau ini salah rawat, habis kita semua. Ya, itu saja obrolan kita. Semangat untuk Indonesia, harus semangat untuk Indonesia, terus semangat untuk Indonesia. Saya tutup dengan pantun yang bagus. Ke Solo makan penyetan, pulangnya beli kuaci. Maksud ambo ngerayu Gibran, apa dayo dicuekin. Terima kasih, sampai ketemu di respon selanjutnya. See you.